Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para guru, para dosen, kepala sekolah, pengawas di seluruh penjuru tanah air. Masih di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ya. Pada kesempatan ini kita akan mengupas kembali ya tentang beberapa ajaran atau konsepsi atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Yang pada konten-konten sebelumnya sudah kita bahas tentang hakikat pendidikan, kemudian makna merdeka berdasarkan Tuturi Handayani, juga sudah kita kupas terkait dengan makna belajar dan pembelajaran ya, juga beberapa ajaran atau filosofi Ki Hajar Dewantara yang lainnya seperti Trihayu ya, Trikon, Tringa, Nangning Nungnang ya. Kemudian Pancadharma, Tuturi Handayani sudah kita kupas sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, membedah buku Ki Hajar Dewantara, yaitu buku 1 tentang pendidikan, utamanya yang menjadi landasan atau dasar untuk praktik pembelajaran dengan model pembelajaran Amora, yaitu Amora itu pembelajaran berbasis cinta kasih yang sudah mendapatkan sertifikat Kemkumham ya, Haki, baik itu sistem sosial, sintaks maupun prinsip reaksinya ya, termasuk kelengkapan belajarnya seperti bahan ajar, RPP, LKPD dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membedah dasarnya terlebih dahulu dari model pembelajaran Amora tadi ya. Di mana model pembelajaran Amora itu dasarnya atau basisnya adalah asas atau prinsip Pancadharma dari sistem Amongnya Ki Hajar Dewantara yang digunakan dalam praktik pendidikan di taman siswa ya. Nah, dari prinsip Pancadharma itu yang sudah kita bedah sebelumnya di konten sebelumnya, yaitu tentang kodrat alam, kemerdekaan, kemudian kemanusiaan, kebangsaan, dan kebudayaan. Maka hari ini kita akan fokus pada dua prinsip atau basis dari Pancadharma tadi ya. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kemerdekaan gitu ya. Jadi kita akan membedah hari ini buku 1 tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Akan kita bedah tuntas, utamanya terkait dengan prinsip kemerdekaan dan kodrat alam tadi ya. Nah, kalau kita lihat buku Ki Hajar Dewantara itu sangat tebal ya, sekitar 800 sampai 1000 halaman gitu ya. Jadi kalau kita baca sampai akhir sepertinya lelah, meskipun tulisannya memang luar biasa hebat. Nah, untuk teman-teman di sini para guru mempermudah memahaminya, maka di sini saya mengambil intisarinya saja dalam buku Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tadi di buku 1 gitu ya. Masih di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ya. Bapak dan Ibu, yang pertama kalau kita lihat ini sangat penting sekali dari bukunya Ki Hajar Dewantara, dari filosofinya tentang prinsip di Pancadharma, yaitu kodrat alam. Ada di halaman 13 di buku 1 pendidikan itu ya. Bunyinya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita akan selalu menjaga atas kelangsungan hidup batin sang anak gitu ya. Dan haruslah ia dijauhkan dari tiap-tiap paksaan gitu ya. Tetapi kita pun tiada akan muja membiarkan anak-anak begitu saja. Kita hanya harus mengamat-ngamati agar anak dapat bertumbuh menurut kodrat. Nah, itu ada di buku 1 halaman 13. Ini menandakan bahwa tujuan dari pendidikan, belajar, kemudian pengajaran atau pembelajaran itu adalah menjaga kelangsungan hidup batin sang anak begitu ya. Jadi bagaimana kondisi kebatinan sang anak dijaga, kemudian dia dikembangkan sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya ya, potensi, karakteristik, kodratnya dan sebagainya. Dan harus dijauhkan dari tiap-tiap paksaan, karena kemarin kita sudah membahas tentang Tuturi Handayani, makna merdeka berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Maka seharusnya hukuman, paksaan, perintah ya, reher and tuchet itu seharusnya dijauhkan dari sang anak karena bersifat menjajah begitu ya. Artinya menjauhkan dari makna merdeka. Dengan demikian maka sebaiknya paksaan, hukuman ataupun perintah itu reher and tuchet tadi dijauhkan dari sang anak begitu ya. Tetapi tetap guru harus mengamat-ngamati, tidak membiarkan begitu saja. Nah, itulah yang disebut dengan handayani ya. Jadi handayani itu tidak membiarkan muja, tetap mengamat-ngamati, kemudian supaya anak dapat bertumbuh sesuai dengan kodratnya tadi. Nah, itu ada di halaman 13 begitu ya. Kemudian ada lagi di halaman 18 ya tentang makna pengajaran Bapak dan Ibu ya, bahwa pengajaran harus berdasarkan kodratnya keadaan. Nah, ini menandakan bahwa pengajaran yang pengaruhnya adalah kepada kesejahteraan lahiriah menurut Ki Hajar Dewantara, beda dengan pendidikan yang pengaruhnya pada kesejahteraan batiniah.
meskipun pengajaran tadi merupakan bagian dari pendidikan, maka tetap harus mementingkan atau mengetengahkan ya dan mengedepankan kodrat keadaan tadi ya. Artinya setiap diri, setiap keadaan punya kodrat, maka mengajarlah ya guru ini ya sesuai dengan kodratnya siswa saat ini. Jangan sampai mengajarkan sesuatu sesuai dengan kodrat kita di masa lalu ya. Mungkin inilah yang disebut dengan bagaimana guru mampu menyelami dunia anak sehingga dapat berbaur dengan anak dan apa yang disampaikannya akan diterima oleh anak begitu, oleh hatinya begitu ya. Nah, ini dasar dari cinta kasih ya. Bagaimana kita mengajar dengan hati dan nanti akan diterima oleh hati kembali. Kalau kita mengajar dengan mulut maka akan diterima oleh telinga. Telinga ada dua ya, maka ketika disampaikan dengan mulut dengan ceramah maka akan masuk pada telinga kanan, keluar telinga kiri atau sebaliknya. Tapi kalau kita mengajar dengan hati, hati siswa hanya satu, maka apa yang akan kita sampaikan dengan hati tadi akan diterima dengan hatinya, tertanam lama dalam hatinya, dan suatu saat nanti ilmu yang kita sampaikan akan berbuah cinta dan kasih sayang. Mungkin tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah ketika ilmu yang disampaikan oleh para guru ini akan membekas pada hati dan benak siswa sehingga membuahkan cinta dan kasih sayang untuk mereka begitu. Nah, itu adalah tentang pengajaran harus berdasarkan kodratnya keadaan. Itu ada di halaman 18 buku 1 tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada lagi halaman 23 ya, lanjutan tadi ada halaman 13, halaman 18. Nah, sekarang halaman 23 ya. Bahwa anak yang dilahirkan itu boleh diumpamakan sehelai kertas ya. Yang sudah ditulis penuh, artinya setiap diri anak itu ketika dilahirkan memang sudah membawa potensi ya. Dan potensi itu akan tetapi semua tulisan itu masih suram, masih samar ya. Jadi tugas guru adalah mempertebal tadi. Ya, bunyi dari pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 pendidikan adalah pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram tadi ya. Jadi terlahir seperti kertas tertulis suram dan tugas dari pendidikan termasuk sistemnya diantaranya adalah guru adalah mempertebal tulisan yang suram tadi supaya yang baik itu nampak nanti muncul dan yang jahat akan terbiarkan nanti akan lama kelamaan akan hilang begitu ya. Jadi yang baik ditebalkan, yang kurang baik dibiarkan dan lama-lama akan ngeblur dan nanti akan hilang. Nah, jadi itu ada di halaman 23 itu yang disebut dengan teori konvergensi ya. Beda lagi dengan tabula rasa. Anak terlahir seperti kertas kosong berarti tidak membawa apa-apa. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara lebih setuju dengan teori konvergensi tadi bahwa anak terlahir seperti kertas tertulis suram. Tugas pendidikan ya itu adalah mempertebal potensi yang baik tadi supaya nampak dan yang kurang baik nanti akan lama kelamaan akan hilang begitu, akan tambah suram begitu ya. Nah, itu adalah halaman 23 ya Bapak dan Ibu ya di dalam buku 1 pendidikan begitu ya. Kemudian halaman 48 Bapak dan Ibu masih tentang prinsip kodrat alam bahwa kita mengajar siswa sesuai dengan kodrat keadaan dan sesuai dengan kodratnya siswa, di mana siswa memiliki karakteristik, potensi yang membedakan satu sama lain sehingga mereka unik dengan segala keunikannya begitu. Nah, halaman 48 Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa yang kita pakai sebagai alat pendidikan adalah pemeliharaan sebesar-besarnya perhatian untuk mendapatkan tumbuhnya hidup anak lahir dan batin menurut kodratnya sendiri begitu. Jadi ini maknanya adalah bahwa pendidikan itu adalah pemeliharaan supaya tumbuh hidup sang anak itu lahir dan batin itu akan sesuai dengan kodratnya, tetapi dengan sebesar-besar perhatian dari guru, yaitu dari sistem pendidikan. Jadi tidak bisa pendidikan itu dengan cara membiarkan anak begitu saja untuk melakukan proses pembelajaran atau pendidikan. Di sini harus ada intervensi daripada among ya, daripada guru untuk tetap melakukan ngemong, mengamat-ngamati dan momong melakukan intervensi apabila siswa berada dalam bahaya. Tapi tidak lantas memanjakan siswa ya, tetapi tetap harus memandirikannya. Itu yang disebut dengan pendidikan yang merdeka dan memerdekakan begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan pemeliharaan yang sebesar-besarnya perhatian supaya anak tumbuh sesuai kodrat, inilah yang dinamakan dengan among sistem dalam Ki Hajar Dewantara. Jadi among method atau among system atau metode among itu adalah sebesar-besarnya perhatian terhadap anak supaya anak bertumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu ya. Jadi guru tidak membiarkan ngujak atau membiarkan begitu saja supaya anak melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran ya, tetap melakukan intervensi, pengamatan, pembimbingan ya, tapi tidak lantas memanjakan supaya muncul makna merdeka di dalamnya, yaitu mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dapat mengatur kata hati sendiri dan dapat menguasai dirinya, dan itu menjadi dasar sebuah kemenangan begitu, yaitu kesuksesan lahir dan batin dan kesejahteraan lahir dan batin dari diri siswa ya sebagai tujuan utama pendidikan begitu.
Nah, berikutnya ada lagi di halaman 94, masih di buku 1 tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Tetap di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ya. Nah, di halaman 94 dinyatakan ya bahwa among sistem kita yang tadi disampaikan, yang disebut among metode atau among sistem, yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik ya. Jadi hanya menyokong saja ya. Tidak banyak melakukan intervensi, tidak terlalu banyak melakukan sesuatu yang dapat memanjakan dan menghilangkan makna merdeka tadi ya. Tapi tetap menyokong kodratnya alam anak supaya mereka tetap tegak dengan kodratnya tadi dan agar dapat mengembangkan hidup lahir dan batin menurut kodratnya sendiri gitu. Jadi itu ada di halaman 94 ya. Jadi tugas kita adalah menyokong supaya dia tegak dan mampu mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodrat yang dimilikinya. Jadi kemarin sudah disampaikan, biarkan bulir padi atau biji padi nanti tumbuh menjadi bulir-bulir padi ya. Kemudian biji jagung nanti tumbuh menjadi tanaman jagung yang buahnya suatu saat akan kita nikmati bersama. Bukan hanya oleh dirinya siswa, tapi akan kita nikmati sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa ya, di mana siswa merupakan bagian yang ada di dalamnya begitu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu ya, itu halaman 99 masih di buku 1 tentang pendidikan ya dari Ki Hajar Dewantara. Masih berbicara tentang among sistem atau among metode, di mana sistem among ini adalah cara pendidikan yang dipakai di taman siswa ya. Nah, dipastikan ini lintas zaman, lintas bangsa sampai kapanpun akan tetap dipakai itu karena dasarnya adalah berbicara tentang manusia. Dan selama manusia itu disebut sebagai manusia ya, yang harus dimerdekakan, maka sistem among ini akan selalu relevan begitu ya. Nah, jadi sistem among itu merupakan cara pendidikan yang dipakai di taman siswa yang mewajibkan guru mengingat dan mementingkan kodrat irodatnya, bakat, kecakapan dan kemampuan anak-anak murid begitu ya. Dengan tidak melupakan keadaan yang mengelilinginya gitu. Jadi guru di sini dengan among system itu yang dipakai di taman siswa diwajibkan untuk mengingat dan mementingkan kodrat irodatnya, bakat, kecakapan siswa sehingga dia dapat bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Tapi ingat, jangan sampai melupakan keadaan di sekelilingnya gitu ya. Ini yang disebut dengan pembelajaran atau pendidikan yang kontekstual. Yang sekarang sedang update dibicarakan bahwa pendidikan itu harus erat kaitannya dengan kehidupan siswa ya, sehingga lebih bermakna, kemudian dekat dengan hidupnya, lebih kontekstual ya. Dan Ki Hajar Dewantara sudah mengatakannya dalam sistem among, bahwa sistem among itu mewajibkan guru mengingat dan mementingkan kodrat irodatnya siswa, termasuk kecakapan, bakat dan sebagainya, sehingga mereka tumbuh sesuai kodratnya. Tapi ingat, jangan sampai melupakan keadaan di sekelilingnya. Siapa dia? Ya lahannya itu ya. Jadi anggap saja siswa sebagai biji, kemudian sekelilingnya menjadi lahan gitu ya. Jadi jangan sampai kata Ki Hajar Dewantara dalam sistem among itu guru hanya memikirkan bijinya saja begitu ya. Padahal sehebat apapun biji ini akan tergantung dari lahannya tadi ya. Sehebat apapun biji kalau lahannya tandus maka biji ini tidak akan tumbuh dengan subur ya. Nah, seringkali kita memikirkan biji tadi ya, tentang siswa terus begitu ya. Tapi lahan yaitu masyarakat, rakyat dan bangsa kita tidak memikirkannya. Padahal tidak mungkin biji tadi tumbuh pada lahan yang kurang subur atau tandus. Nah, kewajiban kita semua di sini membangun learning community development atau membangun komunitas belajar. Meskipun komunitas belajar kecil, suatu saat nanti akan besar, maka kita sama-sama bergerak mulai dari sekarang untuk memikirkan bagaimana pendidikan ini kembali ke khitoh ya. Bagaimana pendidikan ini tidak lantas hanya memikirkan bijinya saja yaitu siswa, tapi tetap memikirkan masyarakat, rakyat, bangsa sebagai lahannya tadi ya, untuk disuburkan oleh kita semua sebagai sistem pendidikan gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, masih di kodrat alam dan masih di transformasi pendidikan, saatnya kembali ke khitoh ya. Nah, selanjutnya ada di halaman 16 ini, agak turun sedikit ya, yaitu tentang prinsip atau dasar kodrat alam gitu ya. Di halaman 16 ini dinyatakan bahwa pengajaran pengetahuan yang bertujuan mendidik pikiran, nah ini sebagai orientasi dalam trisentra pendidikan adalah sekolah, di mana sekolah orientasinya pada kecerdasan pikiran ya. Kalau keluarga atau rumah orientasinya pada kecerdasan budi pekerti dan kecakapan hidup. Sementara masyarakat orientasinya pada kecerdasan watak, artinya ke watak. Nah, ini sedang berbicara tentang pengajaran pengetahuan, berarti berbicara tentang sekolah ya. Maka pengajaran pengetahuan yang bertujuan mendidik pikiran ya adalah sebagian dari pendidikan yang terutama dijalankan untuk memperoleh alat-alat penghidupan. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu hidup ya. Dari jenjang
SD, SMP, SMA yang merupakan jenis pendidikan umum yang diajarkannya adalah ilmu hidup, maka apapun yang dilakukan oleh kita untuk mendidik kecerdasan pikiran mereka yang dilaksanakan di Trisentra Pendidikan utamanya di sekolah, itu adalah sebagian dari pendidikan saja yang terutama untuk memperoleh alat-alat penghidupan ya. Jadi bagaimana guru tidak hanya menyampaikan materi yang begitu saja, padahal Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan ajarkanlah atau sampaikanlah pengetahuan yang tidak hanya baik dan perlu saja, tapi yang juga bermanfaat untuk siswa dirinya, untuk masyarakat di sekitarnya, untuk bangsa ya, dengan cara menemukan sendiri dan tidak melupakan lingkungan di sekitarnya. Nah, di sana ada makna pembelajaran bermakna, meaningful learning, ada juga konstruktivisme, ada juga pembelajaran yang kontekstual. Jadi hebatnya Ki Hajar Dewantara itu sampai memikirkan dari sejak dulu tentang pengajaran atau model pembelajaran yang kontemporer sekarang itu ya. Jadi pengajaran pengetahuan yang dilaksanakan di sekolah yang mendidik kecerdasan pikiran itu sebagian dari pendidikan yang terutama untuk memperoleh alat-alat penghidupan. Jadi bagaimana pengetahuan yang didapatkan oleh siswa itu dipraktekkan dalam kehidupannya untuk memecahkan masalah dalam hidupnya. Sehingga suatu saat nanti dia akan sejahtera, tidak hanya lahir saja tapi sejahtera batinnya begitu ya. Dan itu tujuan dari pendidikan. Nah, kemudian seyogyanya lah pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya. Jadi tetap penting ya pendidikan di sekolah yang orientasinya pada pikiran tadi penting gitu ya, supaya manusia menjadi paripurna tadi ya, siswa tadi ya, yang cerdas pikirannya juga akalnya ya, hatinya juga halus ya, kemudian keterampilannya juga cakap begitu ya, dan itulah manusia yang paripurna. Jadi seyogyanya lah pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya itu ya, agar anak kelak dapat mewujudkan penghidupannya dengan sebaik-baiknya. Jadi begitu. Jadi apa yang diajarkan di sekolah yang orientasinya pada kecerdasan pikiran murni ya, apalagi untuk jenjang pendidikan umum yang orientasinya pada ilmu hidup, yang diajarkannya adalah pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat untuk hidup siswa sehingga siswa dapat menerapkannya dalam hidupnya, kemudian menggunakan pengetahuan tadi untuk memecahkan masalah dalam hidupnya. Suatu saat nanti dia besar, dia akan mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya dan menjalani hidup dan perkehidupannya dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya, sehingga sejahtera lahir dan batinnya begitu ya Bapak dan Ibu. Itu makna dari halaman 16 ya, tentang pengajaran pengetahuan ya yang mendidik pikiran tadi. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk konten kali ini kita baru hanya membahas beberapa halaman dari buku 1 tentang pendidikan. Jadi kesimpulannya, ajarilah siswa baik itu terkait dengan kecerdasan pikiran atau budi pekerti atau watak ya, tidak hanya memikirkan bijinya saja yaitu siswa, tapi tetap memikirkan lingkungan di sekitarnya sebagai lahan. Juga tugas guru adalah mengamati siswa, mendampinginya, tidak hanya menyampaikan materi begitu saja, tapi menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk hidup siswa ya. Nah, ke depan kita akan di konten berikutnya ya, masih tetap di Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hito, kita akan membahas tentang buku 1 tentang pendidikan sampai tuntas ya, esensinya saja ya, supaya Bapak dan Ibu mudah untuk memahaminya. Ya, tetap stay in di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.